Halo Sobat Jakung Bidang Permukiman, kali ini kita mau bahas terkait hal yang gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu sampah. Kalian tahu nggak, tingkat volume sampah saat ini sangat tinggi, khususnya di kawasan perkotaan. Timbulan sampah yang dihasilkan di Kementerian PU juga mengalami peningkatan pada 2 tahun terakhir. Terjadi peningkatan sebanyak 17.832,13 kg dari sampah yang dihasilkan di 2023 ke tahun 2024 dengan jenis sampah terbanyak residu, organik, dan kertas. Maka dari itu, Kementerian PU terus mengembangkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam mengatasi permasalahan sampah. Nah, ada beberapa jenis pengolahan sampah yang pernah diterapkan di Kementerian PU. Di antaranya, yang pertama pengolahan sampah menggunakan alat tungku sanira yang mulai dioperasikan pada tahun 2014 hingga 2015. Kemudian, yang kedua menggunakan si pesat yang digunakan sejak 2015 hingga 2019. Dan pada tahun 2019, PUPR menerapkan program bijak kelola sampah dalam rangka pengolahan sampah. Kira-kira alat atau metode apa nih yang udah kalian tahu sebelumnya? Yuk kita bedah satu-satu. Yang pertama ada tungku sanira atau tungku pembakaran sampah niracun non-toxic waste furnace. Tungku sanira ini merupakan teknologi dalam pengolahan sampah dengan sistem pembakaran tanpa bahan bakar minyak hingga mencapai suhu 800 derajat Celcius melalui proses filter asap dan sistem water spray sehingga meredam asap gas CO2. Tungku sanira digunakan untuk mengolah sampah dengan jenis organik dan anorganik dengan ukuran 10-20 cm serta sampah non-logam dan kaca. Yang kedua ada si pesat, sistem pengolahan dan pengelolaan sampah terpadu. Merupakan sistem pengolahan sampah langsung di sumber sampah hingga tidak tersisa sedikit pun sisa sampah dengan menggunakan mesin mini heater yang dapat menghancurkan segala jenis sampah termasuk sampah plastik, mika, dan styrofoam langsung di tempatnya tanpa dipindahkan ke tempat lain. Penggunaan si pesat ini tidak memerlukan biaya operasional tambahan seperti biaya transportasi dan pengangkutan sampah ke TPA. Yang ketiga ada bijak kelola sampah. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengolahan sampah sebagai bentuk kesigapan dalam mewujudkan Indonesia bersih dan bebas sampah 2025. Program ini kemudian dikenal dengan nama PUPR Bijak Kelola Sampah. Ruang lingkup PUPR Bijak Kelola Sampah terdiri dari TPS 3R PUPR, Bank Sampah PUPR, serta Awareness Education yang merupakan program edukasi mengenai persampahan kepada pegawai. Setelah sebelumnya dilakukan pemilahan sampah dengan prinsip program TPS 3R, pengolahan sampah organik di Kementerian PU dilakukan dengan menggunakan metode BSF atau Black Soldier Fly. Larva BSF adalah larva yang mengkonsumsi serta mendegradasi sejumlah bahan organik yang terkandung dalam limbah hingga sebesar 70%. Keunggulan dari pengolahan sampah menggunakan metode BSF ini yaitu waktu pengolahannya singkat, biaya yang rendah, tidak ada residu yang terbuang, dan memiliki hasil akhir dengan potensi ekonomi tinggi. Yang terakhir, untuk menunjang pengolahan sampah plastik yang dihasilkan, pada Desember 2023, Kementerian PUPR meresmikan RVM atau Reverse Vending Machine yang bekerja sama dengan platform digital Plastic Pay untuk memudahkan penukaran botol plastik yang dikonversikan ke digital money melalui aplikasi Plastic Pay. Lokasi RVM terletak di Gedung Heritage Kementerian PU yang dapat diakses oleh semua pegawai dan tamu. Daripada botol kalian dibuang, ditukar dapat menghasilkan uang loh. Gimana? Kalian udah pernah coba belum? Dari beberapa jenis pengolahan sampah yang tadi sudah dijelaskan, kira-kira menurut Sobat Jafung, pengolahan sampah mana nih yang paling cocok diterapkan di perkantoran? Kalian tertarik untuk bahas lebih lanjut pengolahan sampah yang mana? Tulis di kolom komen ya!